Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Fadilah dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 123488011. Ini merupakan tugas video dari mata kuliah karakterisasi fluida reservoir. Kita mulai dari yang dasarnya terlebih dahulu, yakni persamaan difusitas untuk fluida reservoir. Yang mana persamaan difusitas ini merupakan permodelan bagaimana tekanan fluida membuat atau menyebarkan atau bisa juga dibilang berdifusi dalam batuan reservoir seiring berjalannya waktu. Persamaan ini bisa kita gunakan untuk yang pertama adalah untuk menganalisis uji sumur, kemudian memprediksi kinerja produksi, dan yang terakhir adalah untuk dasar simulasi dari reservoir. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem reservoir linear satu arah, yang mana ini diasumsikan bahwa ada aliran satu arah pada reservoir dengan volume kontrol. Sistem ini ada di tengah atau pada bagian yang diarsir. Jadi aliran ini dari kanan menuju ke kiri dan akan terakumulasi di sini. Sistem kontrol ini memiliki ketebalan yang sama dengan prinsip konservasi massa, yakni massa masuk dikurang massa keluar sama dengan massa terkumpul. Artinya, selisih massa fluida yang masuk dan keluar pada balok sama dengan akumulasi massa di dalamnya. Kemudian, laju aliran massa atau mass flow rate. Perhitungan ini bisa didefinisikan sebagai massa dibagi dengan perubahan waktu atau delta T. Nah, rumusnya itu M atau massa dibagi dengan delta T atau perubahan waktu sama dengan Q aliran dikali densitas atau rho. Karena Q ini atau aliran ini sama dengan luas dikali kecepatan, maka rumusnya dapat berubah menjadi M per delta T sama dengan densitas dikali luas dikali kecepatan. Nah, sehingga untuk mencari massa, maka rumusnya juga akan berubah kembali menjadi M sama dengan densitas dikali luas dikali volume dikali delta T, yang mana M adalah massa, rho adalah densitas, A adalah luas penampang yakni panjang dikali lebar, V merupakan kecepatan, dan delta T merupakan perubahan waktu. Selanjutnya, kita merumuskan massa masuk atau yang bisa kita tulis sebagai konotasi M-in, di mana fluida mengalir ke dalam balok dari sisi sebelah kanan menuju sisi sebelah kiri. Maka persamaannya bisa kita tulis menjadi M masuk sama dengan rho dikali panjang dikali lebar dikali kecepatan pada kondisi X plus delta X, karena dia berada di sebelah sini. Jadi kita menghitungnya di sini dulu. Kemudian rumusnya bisa juga kita tulis sebagai M-in atau massa masuk sama dengan panjang dikali lebar dikali delta T atau perubahan waktu dikali densitas dikali kecepatan pada kondisi X plus delta X. Kemudian kita merumuskan massa keluar atau bisa kita tulis konotasinya sebagai M out, di mana fluida mengalir keluar dari sini, mengalir keluar dari balok melalui sisi sebelah X atau sisi sebelah kiri, yang ini. Maka persamaannya bisa kita tulis M out sama dengan panjang dikali lebar dikali delta T atau perubahan waktu dikali densitas dikali kecepatan pada kondisi X. Kemudian kita merumuskan akumulasi massa. Ini merupakan balok yang diarsir, yang di sini kita menghitung yang bagian yang di sini, di mana kita perlu menghitung akumulasi fluida yang hanya bisa mengisi pori-pori batuan. Jadi total massa pada volume balok itu volume dikali porositas dikali densitas, atau bisa kita tulis V dikali porositas dikali rho. Maka massa terakumulasi sama dengan panjang dikali lebar dikali delta X dikali porositas dikali densitas pada kondisi T ditambah delta T dikurang porositas dikali rho dikali porositas pada kondisi T. Stop. Oke.
Kemudian kita menentukan persamaan kontinuitas dengan menggabungkan ketiga komponen dalam satu persamaan utama, yakni persamaannya itu W dikali H dikali delta T dikali rho dikali V pada kondisi X plus delta X dikurang W dikali H dikali delta T dikali rho dikali V pada kondisi X, sama dengan W dikali H dikali delta X dikali porositas dikali densitas pada kondisi delta T dikurang porositas dikali densitas pada kondisi T. Karena ini terbagi menjadi dua ruas, maka kita perlu menggunakan konsep limit. Jadi persamaannya itu menjadi limit delta T menuju 0 1 per delta X dikali rho dikali V pada kondisi X plus delta X dikurang rho dikali V pada kondisi X sama dengan limit delta X menuju 0 1 per delta T porositas dikali densitas pada kondisi T plus delta T dikurang porositas dikali densitas pada kondisi T, dengan mengasumsikan limit jarak dari delta X menuju 0 dan delta T menuju 0. Perbedaan ini berubah menjadi turunan parsial kalkulus persamaan kontinuitas. Kita bisa tuliskan menjadi do per do X dikali rho dikali V sama dengan do T porositas dikali densitas. Kemudian persamaan hukum kontinuitas. Hukum ini akan membawa kita pada persamaan transportasi yang dibuat oleh Darcy, yang mana rumusnya adalah Q sama dengan 0,001127 dikali permeabilitas, K ini permeabilitas, dikali luas dibagi dengan mu atau viskositas. Jadi rumusnya Q sama dengan 0,01127 dikali permeabilitas dikali luas dibagi dengan mu atau viskositas. Kemudian dikali do P per do X. Kemudian kita rubah menjadi satuan barel per day, maka kita kalikan dengan 5,625. Ini merupakan konversi untuk ke satuan barel per day, dan ini 0,0117 ini ketentuan dari hukum Darcy. Jadi Q sama dengan 5,615 dikali 0,01127 dikali permeabilitas dikali dengan luas dibagi viskositas dikali do P do X. Lalu kita membuatnya menjadi volume, yakni V dalam bentuk meter per second sama dengan Q dalam satuan meter kubik per second dibagi dengan luas dikali dalam satuan meter kuadrat, sehingga V sama dengan 0,006328, ini dihasilkan dari sini, dikali permeabilitas dibagi viskositas do P per do X. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan transport, maka kita akan mensubstitusikannya dalam persamaan kontinuitas yang telah kita dapatkan sebelumnya, yakni do X dikali rho dikali V sama dengan do T porositas dikali permeabilitas, dikali densitas. Maka kita substitusikan ke persamaannya, yakni 0,006328 do X K dikali rho dibagi mu do P do X sama dengan do T porositas dikali rho. Kemudian kita aplikasikan menjadi do T porositas dikali densitas sama dengan densitas do porositas per do T ditambah porositas do rho do T. Maka persamaannya akan menjadi do T porositas dikali densitas sama dengan densitas do porositas per do P
do permeabilitas per do T ditambah porositas do rho per do T. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan konsep mendiferensialkan sisi bagian kanan terlebih dahulu, bagian yang ini, dan dengan basic yang ada di bawah ini. Nah, dari konsep ini akan menghasilkan persamaan yang ini. Maka hasilnya akan seperti yang di atas, dan persamaannya akan menjadi 0,00328 do X permeabilitas dikali densitas dibagi viskositas do P do X sama dengan rho do porositas per do P per do T ditambah porositas do rho per do T. Di sini kita juga harus ingat tentang kompresibilitas batuan dan fluida, yakni batuan compressibility itu rumusnya CF sama dengan 1 per porositas do porositas per do P, dan kompresibilitas fluida itu C sama dengan 1 per rho do P. Nah, kompresibilitas batuan melibatkan porositas, dengan demikian kompresibilitas mentah didistribusikan ke dalam persamaan tersebut, yakni 0,006328 do X permeabilitas dikali densitas per viskositas do X sama dengan rho do porositas do P do porositas do densitas do T ditambah porositas do densitas per do T. Maka persamaannya akan berubah menjadi 0,00328 do X dikali rho per mu do X sama dengan rho kompresibilitas dari batuan dikali porositas do P do T ditambah porositas do rho do T. Nah, kita asumsikan bahwa memiliki fluida yang sedikit kompresibelnya, yang terhubung langsung ke dalam reservoir homogen dengan permeabilitas dan viskositas fluida yang konstan, sehingga rumusnya akan berubah menjadi seperti ini: 0,06328 permeabilitas per mu do X dikali rho do P do X sama dengan rho kompresibilitas batuan dikali porositas do rho do T ditambah porositas do rho do T. Artinya kita tidak perlu membedakan dan kita menampilkannya menggunakan aturan produk yang seperti tadi sebelumnya, itu menggunakan pemisahan U dengan V. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini, yakni do X rho do P do X sama dengan rho do 2P per do X2 ditambah do P do X dikali do P do X. Udah, sabar dulu Ril. Nah, dari yang tadi kita persamaan akan menghasilkan 0,0328 K dibagi mu rho do kuadrat P per do X kuadrat ditambah do P do X dikali do P do X sama dengan rho kompresibilitas batuan dikali porositas do P do T ditambah porositas do P do T. Kemudian untuk membedakan kerapatan dalam hal X dan T, kita menggunakan aturan rantai dan kemudian memasukkan kembali dalam persamaannya, maka menjadi 0,0632 dikali K per mu dikali rho do kuadrat P per do X kuadrat ditambah do P do X dikali do P do X sama dengan rho
dikali kompresibilitas batuan dikali porositas do P do X ditambah porositas do P do X do T. Maka menjadi 0,006328 K per mu dikali rho do kuadrat P per do X kuadrat ditambah do P do X kuadrat dikali do P sama dengan permeabilitas dikali kompresibilitas batuan dikali